Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat berjumpa kembali pada channel saya. Hari ini saya mau sedikit berbagi pengalaman, men-share bagaimana mengelola bahan praktek di sekolah berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami sebagai Wakasek Sarpras di sana. Jadi bermula dari pertama kali yaitu adanya pengajuan bahan praktek yang berulang-ulang. Maksudnya begini, semester ini mengajukan bahan, misalkan kalau itu jurusannya TKJ keyboard, kemudian semester depan keyboard lagi, semester depan keyboard lagi. Nah, saya amati pengajuan ini terus-terusan berulang-ulang. Kenapa kok selalu ini yang diajukan? Kalau TKR misalkan oli, terus-terusan oli. Kemudian permasalahan kedua, saya melihat banyak sekali bahan-bahan praktek yang ada di jurusan itu tidak digunakan atau belum digunakan. Jadi sudah dibelikan tapi belum digunakan, bahkan sampai lama. Kadang saya amati sampai setahun pun juga belum tentu digunakan. Nah, ini saya melihat ada sesuatu yang rugi karena misalkan bahan praktek itu lama tidak digunakan dan sudah terbeli, otomatis bahan praktek itu akan bisa jadi rusak karena tidak digunakan terlalu lama di jurusan. Akhirnya saya punya solusi, yaitu waktu itu saya mencoba untuk mengumpulkan bahan praktek menjadi satu gudang. Kebetulan sekolah yang saya kelola sekolah teknologi, jadi ada jurusan TKR, TSM, kemudian ada jurusan alat berat, itu satu rumpun di otomotif, kemudian ada multimedia dan TKJ itu juga hampir-hampir sama, satu komputer, permesinan seperti itu. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk mengumpulkan bahan praktek itu menjadi satu gudang. Jadi pengajuan kita review dari beberapa jurusan, kemudian yang satu rumpun kita satukan, misalkan yang otomotif tadi ya, TKR, TSM dan alat berat. Tentunya butuh oli semua. Nah, olinya berapa total kita belikan. Nah, kalau totalnya lebih banyak, yuk kita belikan satu drum. Kalau totalnya misalkan 50 liter, ya kita belikan yang galon, itu cukup. Kemudian semua bahan praktek masukkan ke gudang praktek, dicatat masuknya berapa, kemudian nanti jurusan setiap kali membutuhkan ngambil di gudang, nyatet berapa liter yang diambil, misalkan oli, misalkan busi berapa diambil, keyboard ngambil berapa. Ya, tentunya disarankan mengambilnya itu per kebutuhan. Jadi boleh ditandu, istilahnya ditaruh di jurusan, tapi tidak boleh banyak-banyak. Ya, jadi untuk menghindari yang namanya penumpukan yang tidak berguna. Ya, contohnya seperti oli tadi, kalau ditumpuk di satu jurusan, misalkan TSM numpuk 50 liter atau berapa, sementara setahun nggak digunakan, kadang-kadang TKR butuh oli tidak ada lah, tapi kalau kita taruh gudang kan bisa digunakan bersama. Itu jadi pada tahun pertama kita penuhi, kemudian masukkan gudang, dicatat yang masuk dan yang keluar. Kemudian selanjutnya di tahun selanjutnya atau semester selanjutnya kita mulai bisa melihat polanya. Oh, ternyata bahan praktek yang ini loh yang sering digunakan, bahan praktek ini yang sering habis. Oh, ternyata ini ngajukan 50 liter oli, misalkan gak terpakai semua lah, ada sisa di situ, ya biarkan di gudang. Oh, sehingga nanti ketika jurusan mengajukan lagi, kita bisa review di gudang itu yang ada apa toh, yang sudah ada kurang berapa, tinggal nambah. Kalau kita lihat polanya tadi, oh ini ngajukan tapi nggak pernah diambil dan ini sekarang ngajukan lagi lah, berarti kan nggak perlu dipenuhi, cukup yang ada di gudang itu yang di standby kan, digunakan.
gitu. Kadang-kadang ngajukan cuma sedikit, ternyata ini butuhnya banyak lah, itu bisa kita tambah. Itu pengalaman saya di dalam mengelola bahan praktek. Nah, kemudian selanjutnya saya berinovasi bahwa ini harus dicatat dengan baik dan enak dibaca. Akhirnya waktu itu setelah dicatat manual, saya mulai beli aplikasi seperti aplikasi toko, aplikasi supermarket. Jadi barang yang masuk kita stok, kemudian yang keluar kita catat juga. Jadi kalau di jurusan itu seperti orang beli di supermarket. Nah, dari situ kita bisa tahu habisnya berapa tuh, berapa rupiah tuh operasional untuk bahan praktek itu. Kekayaan kita atau nilai barang di gudang kita itu berapa tuh. Nah, itu bisa dipantau dengan baik. Terus kira-kira yang sering digunakan apa dan sebagainya itu bisa terpantau dengan baik. Beli software yang murah-murahan sekitar 400.000, 300.000 ada. Ya, nanti tiap tahun kan tinggal jenis barangnya sama, tinggal di stok lagi, dikeluarkan lagi. Ya, dengan begitu semuanya mampu telusur. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada bahan praktek yang terbuang sia-sia. Semuanya masuk gudang. Ya memang agak rumit sih. Rumitnya di awalnya saja. Harus ada orang yang standby di gudang untuk melayani pengambilan dan pengambilan bahan praktek ini. Nah, pengalaman saya di awal memang kadang-kadang teman-teman diajak seperti itu, wah barang kok saya gudang repot, kalau kita butuh ya keluarnya seperti itu. Tapi lama-lama juga terbiasa dan itu penghematan yang luar biasa untuk sarpras tentunya di bahan praktek. Itu pengalaman yang pernah saya alami, kemudian saya solusikan seperti itu dan ternyata efektif. Ya, jadi nanti bisa dicoba teman-teman. Nah, siapa tahu bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, kita bisa sharing tentang bagaimana mengelola bahan praktek ya, atau lebih jauh nanti bagaimana kita mengelola sebuah SMK atau mengelola bengkel dan sebagainya, apa yang bisa kita sharingkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.